Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi bersama saya Dr. Galuh Suryandari dalam perkuliahan kita mengenai critical thinking dan smart thinking. Oke, kita langsung saja menuju slide-slide selanjutnya. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, kita akan menyepakati bersama apa yang akan kita pelajari bersama pada perkuliahan kali ini. Di sini akan ada 4 tahapan atau 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang memori, yang kedua tentang mind mapping, yang ketiga, yang satu paket ini yaitu kognisi, metakognisi, dan intuisi. Kemudian yang keempat adalah self-regulated learning. Ya, mari kita bahas satu-satu, kita tinjau semua baik-baik supaya kita bisa menggali apa yang sudah pernah kita pelajari dan menambah apa yang masih belum kita pahami. Ya, selanjutnya kita memasuki slide pertama. Di sini kita akan membahas tentang memori. Seperti yang kita lihat pada gambar di sebelah, ya, tentang bagaimana informasi itu diterima oleh panca indera kita, ya, dari mata, dari hidung, dari telinga, yang nantinya semua akan masuk ke dalam memori jangka pendek atau short term memory. Short term memory ini ada yang menyebut sebagai visual short term memory. Jadi sebenarnya tidak hanya visual, karena semua didapatkan dari panca indera, dari sensori yang nantinya akan berubah atau menjadi sebuah ingatan, memori jangka pendek. Memori jangka pendek ini merupakan memori yang paling singkat dengan muatan atau jumlah kapasitas yang sangat terbatas, ya. Di sini digambarkan bahwa tidak kurang dari beberapa detik saja memori ini bisa hilang ketika tidak kita proses selanjutnya. Ya, kemudian ada lagi yang kita namakan long term memory. Long term memory adalah simpanan atau pusat penyimpanan memori, ya. Jadi ingatan-ingatan kita yang sudah kita proses dari mulai short term memory kita proses, kemudian disimpan di tempat penyimpanan yang cukup luas di dalam otak kita namakan long term memory. Nah, si long term memory ini bisa kita bangkitkan, bisa kita manfaatkan kembali sehingga bisa kita gunakan dalam proses belajar kita. Nah, untuk membangkitkan kembali long term memory, kemudian untuk mengkaitkan dengan short term memory, maka akan ada yang kita namakan working memory. Working memory ini apa? Working memory adalah ingatan yang bisa kita olah, ya, bisa kita jalankan, ya, seperti namanya ya working memory. Jadi kenapa kita namakan working memory? Karena memori ini kalau kita tidak jalankan, dia tidak akan berjalan, gitu ya. Bagaimana cara menjalankannya? Macam-macam caranya. Nanti akan kita bahas beberapa hal setelah ini, ya. Nah, yang istimewa dari working memory adalah memori yang mengendalikan dan dapat dimanipulasi, ya, dapat kita atur untuk merencanakan dan melaksanakan sesuatu. Bahkan working memory ini sangat istimewa karena ada beberapa literatur yang menyebutkan working memory ini berperan penting dalam proses problem solving. Nah, ini yang banyak dikembangkan oleh para medical educator atau para ahli pendidikan, psikologi pendidikan, bagaimana cara mendidik mahasiswa, bagaimana cara meningkatkan kemampuan ingatan mahasiswa, gitu ya. Nah, ingatan ini juga istimewa karena mampu melakukan atau menghubungkan atau membuat seorang pembelajar atau manusia itu bisa menarik suatu hubungan atau simpulan.
Jadi working memory ini sangat istimewa. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Iya. Di sini kita akan mengkaitkan antara working memory, ya, short term memory dan long term memory dengan apa yang kita sebut mind map, ya, mind map. Kenapa? Kenapa kita harus belajar mind map, ya? Seperti kita tahu bahwa short term memory sangat cepat sekali hilang, sangat mudah sekali terlupakan, ya. Tetapi ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa visual short term memory, ya, atau memori yang diperoleh dari penangkapan panca indera mata ini dapat meningkat atau dapat lebih lama bertahan, dapat dimanfaatkan untuk working memory ketika dia direpresentasikan secara ikonik, ya, atau di sketch atau divisualisasikan seperti itu. Salah satu metodenya adalah menggunakan mind map. Mind map. Apa itu mind map? Mind map adalah suatu bentuk upaya untuk menciptakan proses belajar yang terstruktur, ya, terstruktur, tergambar, dan tersketsa dengan baik, ya. Jadi bisa terdiri dari berbagai macam hal. Bisa tentang definisinya, bisa tentang metodenya, bisa tentang penampakannya, bisa tentang bagaimana menghubungkan, bagaimana menjadikan satu, merangkai, bagaimana membuat itu menjadi luas, ya. Nah, ini semua bisa kita buat untuk membantu proses ingatan jangka pendek supaya bisa bertahan lebih lama, ya. Oke, bisa membekas dan bisa bekerja pada saat kita panggil ketika kita menggunakan working memory kita. Ya, selanjutnya. Ya, menarik, ya, menarik. Untuk mind map ini, apa yang perlu kita persiapkan, ya? Atau bagaimana cara membuat mind map? Di sini sudah jelas sekali tergambarkan, ya. Jadi mind map itu ada beberapa hal atau beberapa poin yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu, ya. Jadi yang perlu kita persiapkan adalah bacaan atau materi yang sudah kita baca, sudah kita lihat, sudah kita dengar, ya. Kemudian kita ambil, kita tarik kesimpulannya atau tujuan akhirnya apa? Kita mau belajar tentang apa? Jadi kita mencari inti kita sedang belajar apa, gitu ya. Jadi purpose-nya apa? Kemudian kalau sudah dapat, buatlah sketch atau suatu gambaran yang paling mudah kalian lakukan, ya. Jadi jangan mencari yang susah karena ini nanti kaitannya dengan yang bisa kalian ingat, gitu ya. Bisa juga ketika kalian tidak pandai menggambar, kalian bisa mencarinya gambar di media lain, kemudian kalian tempelkan. Itu boleh, ya. Jadi membuat itu menjadi lebih menarik, ya. Membuat itu menjadi lebih kalau kita ibaratkan jangkar itu lebih nancap, gitu ya, karena dia ada sesuatu hal yang bisa menarik perhatian kita karena ada gambarnya. Selain gambar, ada juga yang bisa menarik perhatian seorang pembelajar ketika melakukan mind mapping, yaitu dengan menggunakan warna. Coloring, ya, makes emphasis and texturing, ya. Jadi membuat itu menjadi ada penekanan di situ, ya. Di sini dikatakan bahwa menggunakan warna paling tidak 3 warna, ya. Warna dasar akan lebih baik dibandingkan warna yang sudah tercampur, ya. Jadi itu fokus untuk 3 warna, ya. 3 warna ini bisa digunakan pada beberapa hal yang kita rasa sama, ya. Jadi warna yang sama pada hal yang sama. Misalnya pada satu ide pokok sama, kita gunakan warna yang sama. Kemudian nanti ketika pindah ide pokok yang lain, kita gunakan warna yang lain. Seperti itu. Ya, selain warna, kita juga perlu membuat garis dari cabang-cabang ide. Jadi setelah kita tentukan tujuannya, kita mencari anak-anak idenya, ya. Anak-anak idenya apa atau branch ideas-nya apa? Kemudian kita hubungkan bersama-sama dengan media garis. Ya. Garis itu macam-macam.
Ada yang garis tebal, ada yang garis tipis, ada yang putus-putus, ada yang ya itu tergantung kreativitas masing-masing. Tetapi memang baiknya, idealnya semakin dekat dengan ide pokok, garisnya semakin tebal gitu ya. Jadi itu menegaskan bahwa ada suatu intention di situ, ada suatu pemusatan di situ ya. Ya. Kemudian setelah itu, ketika sudah dapat branch-nya, kita connectingkan, kita buat garis line down dan membuat keyword-nya ya. Poin-poin intinya saja, tidak usah semuanya ditulis di dalam cabang-cabang ide tadi ya. Jadi poin-poinnya saja. Kalau sudah dapat poinnya, kita tegaskan dengan sebuah gambar, gitu ya. Atau picturing some ideas, small ideas, gitu ya. Jadi gambar ada dua, di pusat dan di akhir, gitu ya. Itu cara paling mudah, paling sederhana untuk membuat mind map. Nah, ada yang bingung? Ada yang pusing? Iya, kalau cuma saya jelaskan mungkin akan tidak atau kurang mengena ya nak ya. Maka dari itu, saya meminta anak-anak yang mengikuti perkuliahan saya besok, yang sudah melihat video ini, dan saya harap semua melihat video ini, karena di dalam video ini ada tugas ya, ada tugas, yaitu membuat mind map. Silahkan dibuat, karena tugas ini akan saya acak pada saat perkuliahan saya sebagai backup untuk absensi kehadiran ya. Ya, jadi nanti akan saya panggil satu-satu dan silahkan mempresentasikan atau screen share hasil mind mappingnya. Jadi menggambar di kertas, kemudian nanti di scan pakai scanner aplikasi yang ada di Google Play Store atau di App Store ya. Itu nanti kemudian ditampilkan pada saat perkuliahan ya. Tentang apa? Sangat sederhana dan masih sangat hangat saat ini, yaitu tentang how to prevent COVID-19, Coronavirus Disease 19 ya, 2019. Jadi tolong kita bantu pemerintah untuk bisa mencegah COVID-19. Di sini kita buat sebuah mind map yang mudah dipahami oleh dirimu sendiri, paling tidak dirimu sendiri ya. Nah, ini nanti kita cek pada saat perkuliahan ya. Jadi jangan lupa dipersiapkan dengan baik. Ya, oke. Untuk menyingkat waktu, kita beralih ke slide selanjutnya. Ya, kita masuk ke dalam working memory ya. Tadi short term memory, kita masuk working memory. Di sini saya ada pertanyaan untuk adik-adik semua. Pernah tidak mengalami hal yang sangat pelik di pagi hari tentang waktu mandi atau berbagi giliran mandi? Ini akan sangat dirasakan nanti ketika kalian sudah offline, para pejuang jarak jauh ya. Jadi sudah mulai berdatangan ke Jogja, kemudian yang ngekos atau yang tinggal di rumah kontrakan bersama-sama teman yang lain, tidak sendiri ya tentunya ya. Situ nanti ada banyak orang, banyak kepentingan, kemudian pada suatu saat ada deadline masuk ya. Kita umpamakan saja kita sudah berada di Jogja semua, kemudian ada jadwal tutorial jam 7:30 pagi ya. Di sini waktu sekarang menunjukkan jam 5:30 pagi dengan posisi dalam satu rumah itu ada 8 orang, satu kamar mandi, dan kemudian yang harus dipertimbangkan lagi adalah waktu perjalanan dari kos, dari rumah, dari kontrakan ke UMY selama 30 menit. 30 menit ya. Jadi tolong ini kita renungkan, kemudian kita pikir ya, kita pikir apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau kita berhadapan pada situasi seperti ini, pada kondisi seperti ini, coba apa yang terjadi ya? Oke, ada yang menjawab. Bisa ini saya akali dok. Iya, akali. Ya, gimana cara mengakalinya? Ini sudah pernah terjadi di saya dulu gitu ya. Loh, kok bisa? Gitu ya. Sudah, gampang itu dok. Nanti saya bangun lebih pagi, saya rencanakan. Kalau sudah tahu yang seperti ini, saya akan bangun lebih pagi. Itu gampang. Yang sana
teman saya dia paling males-malesan tuh, saya bisa lebih awal mandinya ya. Saya bisa memanfaatkannya lebih pagi lagi gitu. Atau ada yang punya strategi lain. Apa strateginya? Wah, saya punya feeling ini. Saya mandinya sebentar aja, sikat gigi aja, nggak usah pakai keramas, langsung sikat gigi, sabunan, selesai gitu ya. Jadi teman-teman yang lain juga tidak terlalu lama menunggu saya. Itu mungkin ada beberapa strategi di situ ya. Beberapa strategi di situ yang kemudian akan bisa kalian manfaatkan. Kenapa saya tanya seperti ini ya? Saya akan melakukan sebuah pengantar ya, pengantar untuk intuisi. Ya, siapa sih yang belum pernah mandi? Sudah pernah mandi semua ya? Ya, oke. Siapa sih yang belum pernah tergesa-gesa diburu waktu? Pasti sudah pernah semua. Ya. Intuisi itu apa ya? Intuisi itu adalah suatu respon yang tidak kalian sadari, yang sudah berlangsung secara rutin, yang bisa kalian rencanakan atau bisa kalian gunakan ya. Oke. Ya, nantinya itu akan menjadi sebuah kebiasaan atau sebuah perilaku yang biasanya kalian gunakan sehari-hari pada saat di kantor atau pada saat di pekerjaan nanti atau pada saat di rumah gitu ya. Jadi intuisi itu secara tidak langsung sudah kalian gunakan terhadap apa-apa yang sudah kalian lakukan ya. Nah, ini nanti akan ada hubungannya bagaimana intuisi itu bisa membantu kalian ketika nanti jadi dokter. Ya, kita lanjutkan ya. Itu intuisi ya. Jadi intuisi itu dari mulai ada data, kemudian ada informasi, ada pengetahuan sebelumnya, kemudian ada tinjauan ke belakang tentang dirinya sendiri, kemudian ada inspirasi, oh saya harus seperti ini. Nah, itu menjadi sebuah intuisi kalian. Secara tidak sadar itu sudah sering kalian lakukan, gitu ya. Sama seperti tadi pada waktu mandi, antri mandi. Kalian sudah tahu kebiasaan teman kalian sudah tahu bagaimana cara mandi yang cepat, kalian sudah tahu bagaimana cara mengatur waktu, mensiasati bagaimana. Nah, itu karena sudah terbentuk dari hari ke hari, dalam waktu yang lama, itu menjadi suatu respon yang tidak sadar yang bisa diambil secara cepat. Itu namanya intuisi. Oke. Selanjutnya. Ya, selanjutnya, kasus selanjutnya. Ya, sudah pernah mendapatkan perkuliahan atau praktikum anatomi Caput et Colli? Sudah ya? Pasti ada banyak macam respon di sini ya. Ada yang, halah, anatomi lagi. Anatomi, kenapa ditanyakan di kuliah dokter Galuh gitu ya. Ya, di sini saya cuma pengen mencontohkan tentang yang namanya kognisi. Sebentar. Ya, mohon maaf, agak jeda sedikit ya. Ya, kita akan bertanya tentang anatomi Caput et Colli. Pasti yang terpikir adalah yang pertama ketika belum pernah mendapatkan kuliah, apa sih Caput et Colli itu? Kemudian bagaimana cara belajarnya? Ngapain kita perlu belajar Caput et Colli? Oh, Caput et Colli. Siapa nih yang ngajar? Ya. Caput et Colli. Kapan belajar itu? Atau kapan praktikumnya? Gitu ya. Pasti yang tercetus seperti itu ya. Ya. Kenapa saya tanyakan ini? Karena ada slide selanjutnya. Oh ya. Kita akan pertama akan bingung ya. Kedua akan berpikir jawabannya ya. Kemudian yang ketiga terjawab. Jadi ada 3 step di sini. 3 step yang perlu kita persiapkan ketika kita berpikir tentang Caput et Colli tadi ya. Kemudian, ya ternyata ini adalah suatu proses kognisi atau proses mengenal. Ya, oke. Suatu mode atau suatu tahapan tentang pengalaman, ya, yang berhubungan dengan alasan untuk berpikir, ya, atau proses untuk menambah pengetahuan. 3 proses tadi ya, bingung, kemudian berpikir dan terjawab. Kognisi, ya. Bagaimana kita mencari sesuatu untuk menambah pengalaman kita. Itu namanya kognisi, ya. Oke. Di situ tadi mungkin kalau ada pertanyaan bisa dipersiapkan untuk besok ya. Jadi apa itu kognisi? Kenapa kita belajar kognisi? Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Ya, kasus selanjutnya adalah lolos. Ya, ketika kalian lolos diterima di Fakultas Kedokteran UMY, kalian kemudian dihadapkan pada suatu kondisi atau suatu pertanyaan besar, apakah anak
yang lolos diterima Fakultas Kedokteran semuanya akan lolos blok 1 ini. Ya, oke. Di sini pasti akan ada di dalam pikiran kalian bagaimana saya bisa lolos blok 1 seperti halnya saya lolos ketika diterima di Fakultas Kedokteran. Bisa nggak ya? Ada anatomi tuh, anatomi caput et coli. Bisa nggak saya lulus ya? Apakah saya akan mengulang kesuksesan ya? Nah ini, ada beberapa hal yang perlu dijawab di sini. Bagaimana dulu saya bisa lolos? Caranya bagaimana? Ya. Mengapa dulu saya bisa lolos? Dulu kita mengingat yang dulu ya. Kemudian apa yang membuat saya tidak gagal pada saat itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kemudian dihubungkan dengan pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana sekarang bisa lolos blok 1? Ya. Ini akan kalian tanyakan berhubungan dengan pertanyaannya awal tadi. Jadi kalian punya pengalaman, kemudian kalian terapkan pada blok 1 ini. Tapi kadang-kadang ada keraguan ya. Mengapa sekarang ragu-ragu tidak bisa? Kemudian, siapa sih yang bisa menentukan kelulusan saya sekarang? Ya. Nah, ini kenapa ada pertanyaan seperti ini? Karena ada step of thinking di sini. Ada step of thinking di sini. Ya. Yang pertama, sama seperti tadi waktu kognisi. Bingung. Yang kedua, tidak langsung terjawab, tetapi kalian harus mengingat dulu. Mengingat pengalaman dahulu. Ingat, ini seperti apa? Seperti working memory, ya. Jadi mengingat yang dulu. Kemudian setelah itu menghubungkan. Jadi menghubungkan antara pengalaman dahulu dengan yang sekarang, ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil strategi. Jadi menghubungkan tadi mendapat strategi, ya. Kemudian setelah itu bisa menjawab, ya. Itulah yang dinamakan metakognisi. Metakognisi secara sadar ya, karena berbeda dengan intuisi. Kalau intuisi adalah proses unconscious atau tidak sadar. Kalau metakognisi adalah proses yang conscious. Bagaimana kita memonitor dan memanajemen dari berpikir kita? Ya, membuat rencana sebelum episode berpikir, kemudian mengaturnya pada saat episode tersebut, kemudian merefleksi kembali apa yang harus diperbaiki untuk proses selanjutnya, kemudian merencanakan untuk proses selanjutnya, ya. Itu yang namanya metakognisi di sini ya. Jadi metakognisi itu ada kemampuan metakognisi itu ada dua, yaitu kemampuan untuk meregulasi dan kemampuan untuk mengerti kognisi kita. Ya. Kalau kemampuan untuk meregulasi kognisi itu apa saja? Jadi kemampuan untuk merencanakan, kemampuan untuk memonitor, kemampuan untuk mengontrol, kemampuan untuk mengevaluasi. Ya. Nah, kemampuan ini digunakan untuk apa? Untuk proses berpikir. Untuk proses berpikir itu, kita juga perlu pengetahuan tentang seseorang. Pengetahuan tentang tugasnya, pengetahuan tentang strategi. Bagaimana cara mengatur strategi, pengetahuan tentang bagaimana mensiasati tugas, dan pengetahuan tentang diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa melakukan atau kemampuan kita sejauh apa untuk bisa menyelesaikan tugas ini. Nah, ini yang namanya metakognisi, sangat kompleks tetapi sangat bermanfaat ketika kamu mempelajarinya, ya. Ya, di sini ada beberapa literatur yang menyebutkan atau bisa memberikan alternatif bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan metakognisi kalian. Yang pertama adalah dengan cara modeling. Ya, saya mencontohi kalian untuk bisa berpikir secara metakognitif, ya. Kemudian melaporkan. Jadi saya memberikan tugas membuat semacam laporan tentang apa saja yang sudah kalian lakukan terkait pembelajaran kalian. Ya, apa yang membuat bingung, apa yang membuat kaget, apa yang membuat tertarik, gitu ya. Kemudian tracking change. Ya. Oke. Ya, dicek. Seperti kemarin pada saat saya melakukan perkuliahan dengan menggunakan kuis Kahoot, di situ saya berusaha untuk tracking change. Ya, jadi berusaha untuk mencari tahu seberapa siap sih kalian kuliah saya. Apakah kalian memang sudah melihat video saya? Gitu ya. Terus questioning. Saya selalu bertanya, apa yang mau ditanyakan? Apa kalian sudah tahu, paham, apa masih ada yang kurang? Kemudian setelah itu di-assess.
dengan evaluasi belajar di akhir blok nanti ya. Kemudian revising, jadi ketika nanti ada yang kurang, ada yang belum lolos, maka diberikan kesempatan untuk memperbaiki pada saat remediasi, gitu ya. Ya, ini saya. Oke. Ya, di sini saya ingin menegaskan hubungan antara intuisi dan metakognisi. Bedanya di mana? Sama-sama menggali atau menggunakan memori, working memory, sama-sama membangkitkan kenangan. Ya, maksudnya memanggil kembali long term memorinya masing-masing, ya. Tetapi ada bedanya nih, atau di mana dia terletaknya ya. Jadi si intuisi ini menyiapkan bahan bakarnya metakognisi. Jadi dia menggenerasikan atau membentuk suatu pengalaman-pengalaman. Jadi dia butuh pengalaman-pengalaman kalau intuisi ini ya. Kalau metakognisi, dia fungsinya mempertajam intuisinya, ya. Kemudian kalau yang intuisi ternyata juga membutuhkan metakognisi. Expert intuition is developed by using metakognisi. Jadi keduanya saling berkaitan. Bedanya yang intuisi ini tidak sadar, yang metakognisi sadar. Jadi metakognisi dia memaksa dirinya untuk berpikir, berstrategi. Kalau intuisi, sepertinya yang dulu itu seperti ini. Mungkin akan saya terapkan pada kasus yang saya hadapi saat ini. Nah, itu intuisi ya. Jadi dia menggunakan intuisinya dia di saat yang lampau untuk menjawab problem pada masa ini, tetapi secara tidak sadar ya. Automatically seperti itu kalau intuisi. Kalau metakognisi perlu proses untuk berpikir. Jadi ada waktu di situ. Kalau intuisi seperti sudah lazim. Ini nanti akan terjadi, atau mungkin kalau punya orang tua seorang dokter, tanyakan kepada beliau ya. Banyaknya pasien yang datang ke beliau, adakah pasien yang sama keluhannya dan sebagainya. Lalu tanyakan ke beliau, bagaimana cara Bapak Ibu memberikan obat ketika keluhan itu mirip-mirip? Ya, pasti beliau, itu sudah biasa saya lakukan, pasti akan bisa nanti kamu ya. Jadi, yang mirip-mirip itu bisa kalian sejajarkan, kalian sandingkan, kalian ambil samanya, kalian ambil bedanya, nantinya akan ketemu obatnya apa. Nah, itu yang namanya intuisi. Ya. Tetapi kalau metakognisi, dia butuh waktu yang lama untuk berpikir. Oh, kasus yang itu seperti itu. Saya pernah baca di jurnal ini seperti ini. Saya pernah baca jurnal. Jadi lebih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk metakognisi, sedangkan yang intuisi cepat, ya. Ya. Jadi bedanya waktunya, gitu ya. Oke, lanjut. Iya, memasuki slide yang berikutnya ya. Masih tentang belajar. Maaf, saya sedikit berubah posisi. Ya, masih tentang belajar. Di sini tentang proses belajar yang kamu kendalikan sendiri, kamu perintah sendiri, namanya self-regulated learning. Ya. Apa-apa aktivitas yang kamu lakukan, semua kamu yang memerintah atau kamu yang merencanakan. Terbukti, strategi ini sangat efektif ya untuk seorang pembelajar. Karena semua kamu yang inginkan, jadi namanya self-regulated learning. Bagaimana bisa menjadi seorang self-regulated learning? Ada prosesnya. Proses bagaimana bisa menjadi self-regulated learning. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tahap yang harus kalian lewati. Yang pertama, seperti yang sudah kita singgung dari awal, ternyata tujuan itu perlu. Ya. Menentukan tujuan akhir. Tujuan akhir kalian apa dalam waktu dekat ini? Lolos blok 1, betul? Iya, betul. Kemudian, tahap yang kedua adalah melakukan rencana. Direncanakan. Tahap yang ketiga, dimonitor. Jangan sampai telat melakukan langkah-langkah perubahan ketika dibutuhkan. Ya. Dimonitor. Kemudian, attention control. Tetap fokus. Ya. Attention. Perhatiannya dikontrol. Kemudian, melakukan atau membuat suatu strategi belajar yang fleksibel, seperti yang sudah saya katakan kemarin ya, beberapa kuliah kemarin. Jadi seorang pembelajar itu harus fleksibel. Kemudian self-monitoring. Ya, self-monitoring. Ya, maaf tadi terbalik ya, self-motivation yang tadi, self-motivation adalah
bagaimana menyemangati dirinya sendiri. Kalau self-monitoring adalah bagaimana cara memantau dirinya sendiri. Apakah saya perlu melakukan perubahan? Kemudian, kalau ada yang tidak baik, tidak bagus, kurang, saya juga siap untuk mencari pertolongan. Kemudian yang terakhir, ketika semua sudah selesai, lakukanlah self-evaluation. Kita bahas satu-satu ya, Nak ya. Oke, supaya lebih mudah saya akan memvisualisasikan dalam bentuk gambar ya. Goal setting. Settinglah atau susunlah tujuan dengan cerdas, smart ya. Smart itu singkatan ya. Specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Jadi ciptakan tujuan yang smart ya. Silahkan diciptakan. Karena tujuan jangka panjang itu akan bisa diselaraskan dengan aktivitas yang sekarang kalian lakukan, gitu ya. Oke, planning. Ya, buat jadwal terencana tentang apa yang akan kamu lakukan ketika nanti tanggal segini EB. Ya. Di plan dari awal, ya. Itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan waktu dan berkaitan dengan sumber daya apa yang kalian perlukan. Apakah kalian memerlukan koneksi internet? Apakah kalian memerlukan buku-buku, artikel-artikel? Nah, itu dengan planning yang baik, kalian bisa menyesuaikannya. Bisa membelanjakannya dengan baik. Gitu ya. Ya, self-motivation. Jangan ada kata takut, tidak bisa ketika akan melakukan hal-hal yang sulit ya. Kalian tercipta di sini sudah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian terpilih menjadi seorang mahasiswa kedokteran itu sudah terukur, terseleksi dengan sangat ketat. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak termotivasi ya. Banyak keluarga yang menunggu di rumah yang menantikan kalian membawa gelar sarjana kedokteran dan profesi dokter nantinya. Ya, jadi seorang student atau seorang mahasiswa yang termotivasi dirinya sendiri pasti nanti akan bisa menciptakan banyak strategi, ya, banyak strategi yang menghasilkan proses belajar yang menyenangkan, bukan proses belajar yang menyiksa, ya, sehingga diharapkan nantinya bisa sukses seperti itu. Ya, selanjutnya, ya ini attention control. Ya, seorang mahasiswa kedokteran pasti akan banyak perancu-perancunya ya. Ya. Ketika kalian sudah masuk di dalam blok, sudah masuk di dalam perkuliahan, fokuslah pada satu lesson. Ketika belum mengerjakan tugas yang lain, abaikan dulu. Ya. Fokus pada satu hal yang kalian pelajari. Ya. Oke, flexible use of learning strategies. Ya. Di sini saya tadi sudah mengatakan tentang kognisi dan metakognisi. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menyusun strategi. Baik itu secara kognisi maupun metakognisi. Ya. Itu harus kalian gunakan, kalian pintar-pintar beradaptasi dan fleksibel tergantung dari situasi dan tujuan yang kalian kehendaki. Ya, tadi sudah saya katakan, mungkin nanti akan bisa kita tanya jawab besok ya ketika mengalami kesulitan. Oke, lanjut. Oke, self-monitoring. Self-monitoring itu dilakukan setiap saat ya, setiap saat ketika kalian mulai melakukan evaluasi, melakukan selesai melakukan sesuatu, dimonitor. Apakah saya siap untuk belajar ya? Apakah saya belum ready, ya, belum siap? Apakah saya membutuhkan bantuan? Nah ini, I need help. Jadi dengan monitoring ini, dengan self monitoring ini, kamu akan dapat feeling di mana kalian waduh, saya butuh bantuan nih, saya butuh bantuan. Jangan terlambat mencari bantuan. Ini berhubungan dengan slide selanjutnya. Ya, appropriate help seeking. Ya, ketika kalian merasa berat, semua beban menindih, dan butuhkan bantuan, kalian harus bisa mencari bantuan yang tepat. Jangan curhat pada orang yang salah. Jangan mencari bantuan pada orang yang salah. Ya. Dan bantuan ini dipastikan tepat ketika bantuan ini bisa membantu kalian untuk tetap menjadi pembelajar yang mandiri. Jadi kalau bantuan itu membuat kalian tergantung, itu berarti kurang tepat. Ya. Kalian kurang tepat dalam mencari bantuan. Ya. Ya, yang terakhir, kalian harus melakukan self-evaluation. Ya. Bukan bertujuan untuk menambah beban, tetapi untuk proses perbaikan. Itu yang harus kalian garis bawahi dengan
tinta berwarna merah ya, bukan sebagai beban tetapi untuk melakukan perbaikan ya. Perbaikan dari apa? Dari tujuan awal. Jadi ketika tujuan awalnya sudah sesuai dengan hasil akhirnya, maka berarti kalian outstanding, excellent, very good. Tetapi kalau masih below average, nah ini perlu kalian gali lagi apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan. Itu ya nak ya. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Cukup sekian perkuliahan saya hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum ada, belum bisa, masih ada yang bingung, semakin bingung, ada pertanyaan, belum jelas, silahkan dicatat. Nanti pada saat perkuliahan, kita tanyakan dan insya Allah sebisa mungkin saya jawab. Itu ya nak ya. Terima kasih sekali. Saya cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.